Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kita diwajibkan berpuasa atasnya. Puasa Ramadan adalah kewajiban yang besar, yang agung. Namun Islam adalah agama yang penuh rahmat. Tidak semua orang mampu untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, karena tentunya uzur yang syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan jalan keluar atau solusi berupa qada puasa dan fidyah sesuai kondisi masing-masing hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dalam perjalanan yang jauh, maka wajib mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang wajib mengganti puasa? Ada beberapa golongan yang wajib, yakni yang pertama, orang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang kedua, sesuai ayat tadi, musafir, orang-orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, wanita haid dan nifas. Kemudian yang keempat, orang yang membatalkan puasanya dengan uzur yang syar'i. Semua ini wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Bagaimana cara mengganti puasa atau mengqadanya? Yang pertama, yakni diniatkan di malam hari ketika sahur. Niat cukup di dalam hati, tidak wajib niat diucapkan atau dilafalkan. Kemudian dilaksanakan seperti puasa Ramadan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian boleh tidak berurutan mengqadha puasa. Jadi artinya jika lebih dari satu hari boleh tidak berurutan, namun lebih utama untuk disegerakan. Waktunya fleksibel, bisa dilakukan kapan saja di luar bulan Ramadan, kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kapan itu? Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika puasa ditinggalkan tanpa uzur? Seperti banyak kita lihat orang-orang di pasar tidak berpuasa, orang-orang kerja berat sedikit atau kerja bangunan tidak berpuasa. Itu adalah orang-orang yang
meninggalkan puasa tanpa uzur yang syar'i. Jika seseorang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i, maka ia wajib untuk bertaubat dengan taubatan nasuha yang bersungguh-sungguh. Kemudian dia tetap wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian dia harus menyesal dan berjanji agar tidak mengulanginya. Karena tidak ada amalan sunnah apapun yang bisa menggantikan dosa meninggalkan puasa yang wajib. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana jika tidak mampu mengganti puasa? Bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua yang sudah sangat renta, seperti penyakit yang menahun, yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian maka dia tidak wajib mengqadha, tetapi dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang dia tinggalkan. Kemudian ada lagi kasus wanita hamil. Jika ia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan. Jika dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir terhadap bayinya. Namun cara menggantinya berbeda, tergantung sebabnya. Sebab yang pertama, dia khawatir pada dirinya sendiri. Misalnya seorang ibu yang lemah, pusing berat, tekanan darahnya turun, maka dokter menganjurkan untuk tidak berpuasa. Kewajibannya adalah qadha saja, mengganti puasanya tanpa membayar fidyah. Dalilnya yakni disamakan dengan orang yang sakit sementara. Barang siapa yang sakit, maka ia mengganti di hari yang lain. Kemudian pada kasus kedua, yakni dia khawatir pada janinnya atau bayinya saja, yakni dia takut janinnya kekurangan nutrisi, khawatir ASI-nya berkurang untuk menyusui, maka kewajiban menurut jumhur ulama adalah dia wajib qadha dan membayar fidyah, yakni memberi makan satu orang miskin setiap satu hari puasa yang ia tinggalkan. Dalilnya adalah dari para sahabat, yakni Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada anaknya, maka ia berbuka dan memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga kasusnya, yakni dia khawatir pada dirinya dan bayinya sekaligus, maka dia wajib qadha saja tanpa membayar fidyah, karena faktor utama adalah uzur sakit. Catatan penting, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi berpendapat bahwa cukup qadha saja dalam semua kondisi. Namun yang pendapat qadha dan fidyah adalah yang paling banyak kita amalkan di Indonesia ini. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, ada waktu beberapa hari lagi untuk mengqadha puasa sampai Ramadan datang. Dan jika tidak dilakukan, maka termasuk orang-orang yang lalai. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.